Perkenalkan, nama saya Erlangga Febriansyah dari Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 23. Saya akan mereview salah satu jembatan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta ini, yang tepatnya berada di daerah Kabupaten Bantul, bagiannya Serandaan, di daerah Pantai Pandan Simo. Jembatan ini adalah jembatan Pandan Simo. Jembatan Pandan Simo, disebut juga Jembatan Serandakan 3, adalah sebuah jembatan pada ruas lintas selatan Jawa yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo di daerah istimewa Yogyakarta. Jembatan ini jembatan terpanjang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan terpanjang ketiga di Pulau Jawa. Pembangunan Jembatan Pandan Simo merupakan inisiatif strategis pemerintahan Republik Indonesia sebagai upaya untuk merampungkan jaringan jalur Jalan Lintas Selatan atau JLS yang dikenal pula sebagai Jalan Pantai Selatan Pansela, Jawa. Proyek ini dilatar belakangi oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan konveksi di wilayah pesisir selatan daerah istimewa Yogyakarta, khususnya dalam menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Sebelum dibangunnya jembatan ini, akses transportasi antar wilayah Serandaan di Bantul dan Galur di Kulon Progo yang secara geografis terpisah oleh bentang Sungai Progo harus ditempuh melalui jalur memutar melewati jembatan Serandakan yang menjadi akses utama satu-satunya. Kondisi ini mengakibatkan waktu tempuh yang tidak efisien, membebani biaya logistik dan operasional kendaraan, serta secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas sektor pariwisata di kawasan selatan. Jembatan Pandan Simo dimaksudkan sebagai segmen penutup yang akan menyambung ruas Conget Remang di Kulon Progo dengan ruas Pandan Simo Samas di Bantul. Peran vital jembatan ini mencakup fungsi memangkas waktu agar lebih efisien, yang awalnya memakan waktu tempuh cukup lama sekitar 30 hingga 45 menit menjadi 15 menit hingga 20 menit. Adanya jembatan ini juga memperlancar distribusi barang dan jasa serta mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Nama jembatan Pandan Simo diambil dari lokasi geografisnya yang terletak di kawasan pesisir Pantai Pandan Simo yang berada di bagian selatan Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun pada masa perencanaan awal dan publikasi, jembatan ini kerap secara informal disebut sebagai Jembatan Serandakan 3, mengingat posisi yang berdekatan dengan Jembatan Serandakan Lama, yaitu Jembatan Serandakan 1, dan Jembatan Serandakan Baru, yaitu Jembatan Serandakan 2, yang juga berada di wilayah Serandakan, Bantul. Nama Jembatan Pandan Simo resmi ditetapkan untuk meminimalisasi kebingungan duplikasi dengan jembatan lain di sepanjang Sungai Progo. Proses pembangunan jembatan Pandan Simo telah dilakukan sejak lama, diawali dengan pelaksanaan feasibility study pada tahun 2003, disusul dengan penyiapan dokumen analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan peninjauan ulang DED atau Detail Engineering Design pada tahun 2022. Tahapan penting yang melibatkan pemerintahan daerah adalah proses pembebasan lahan yang dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tahun 2013 hingga 2015. Konstruksi jembatan Pandan Simo dimulai secara resmi sejak 17 November 2023, ditandai dengan seremoni groundbreaking yang dipimpin oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 11 Desember 2023.
Secara teknis, jembatan ini memiliki struktur yang komprehensif terdiri dari jalan pendekat, bagian slap-on, pil, dan jembatan utama. Mengadopsi tipe multi-arch bridge yang memanfaatkan teknologi modern untuk menjamin kekuatan dan efisien. Dalam pembangunannya digunakan material corrugate, steel plate atau CSP yang ringan namun kuat, serta mortal busa atau foam mortar. Untuk mengurangi beban struktural, selain itu sebagai respon terhadap kerataan wilayah Yogyakarta terhadap gempa, jembatan ini dilengkapi dengan lead rubber bearing atau LRB, yakni teknologi peredam gempa yang berfungsi melindungi struktur utama jembatan dari kerusakan parah. Pada awal perencanaan, jembatan ini ditargetkan selesai pada Desember 2024. Namun, selama proyek konstruksi terjadi beberapa penyesuaian teknis dan penambahan panjang penanganan dari 1.900 meter menjadi 2.300 meter untuk mengakomodasi kebutuhan lajur transisi. Selain itu, penambahan fondasi diperlukan setelah kajian ulang potensi resiko likuifaksi di lokasi. Proses konstruksi mencapai 47,32% pada Juli 2024 dan meningkat menjadi 83% pada November 2024. Jembatan Pandan Simo secara umum dinyatakan selesai dibangun pada pertengahan tahun 2025 dan ditargetkan dapat beroperasi secara penuh pada September 2025 setelah seluruh proses Road Safety Audit atau RSA selesai dilakukan untuk menjamin keamanan lalu lintas dan akhirnya dibuka pada tanggal 25 September 2025.